Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk bagian yang kedua, yaitu peluang dua kejadian saling bebas. Oke ya, kita masuk ke pengertian daripada peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika dua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Artinya, kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Misalkan diberikan dua kejadian A dan B saling bebas, maka peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluangnya A dikali dengan peluangnya B. Kita lihat contoh yang pertama. Sebuah dadu dan sebuah uang logam itu dilambungkan bersama sebanyak satu kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu prima dan gambar pada mata uang logam? Nah, di sini munculnya mata dadu ya prima itu tidak akan mempengaruhi munculnya gambar pada mata uang logam. Sehingga pada contoh satu ini merupakan kejadian yang saling bebas. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ruang sampel pada dadu itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya adalah 6. Kemudian ruang sampel pada uang logam itu ada 2. Kalau bukan angka berarti dia gambar. Ini ruang sampelnya ada 2. Misalnya bahwa C itu merupakan peristiwa munculnya mata dadu prima. Maka anggota daripada himpunan C adalah 2, 3, dan 5. Jadi banyak anggota daripada C itu adalah 3. Maka dengan demikian peluang C, yaitu peluang munculnya mata dadu prima, itu 3/6 atau sama dengan 1/2. Selanjutnya anggap saja ini D merupakan peristiwa munculnya gambar. Maka anggota daripada D itu adalah G. Ini singkatan dari gambar. Banyak anggota daripada D itu adalah 1. Maka dengan demikian peluangnya D adalah 1/2. Karena ruang sampelnya untuk gambar adalah, untuk uang logam itu ada 2. Sehingga peluangnya munculnya gambar adalah 1/2. Dengan demikian maka akan diperoleh peluang munculnya C dan D itu sama dengan peluang C dikali peluang D. Yaitu peluangnya C tadi muncul mata dadu prima sama dengan 1/2, muncul gambar pada uang logam itu adalah juga 1/2, sehingga hasilnya adalah 1/2 dikali 1/2, maka jawabannya adalah 1/4. Inilah jawaban untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Peluang A untuk lulus matematika 0,70 dan peluang B untuk lulus matematika 0,40. Tentukan peluang bagian A, yaitu A dan B keduanya lulus matematika, B salah satu lulus matematika. Kita lihat penyelesaiannya. Peluang A tadi untuk lulus matematika itu 0,70 dan B adalah 0,40. Kalau peluangnya A lulus 0,70 berarti A tidak lulus atau bukan A itu 0,30. Demikian juga peluang B tidak lulus matematika atau peluang bukan B itu 0,60. Oke ya. Kita lanjut. Keduanya lulus matematika. Berarti kalau begitu peluang A dan B itu sama dengan peluangnya A dikali peluangnya B. Yaitu 0,70 dikali 0,40. Maka hasilnya adalah 0,28. Saya kira jelas. Untuk pertanyaan B, salah satu lulus matematika. Berarti ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu A lulus tetapi B tidak lulus. Kemungkinan yang kedua yaitu A tidak lulus tetapi B lulus. Sehingga dengan demikian akan diperoleh peluang A lulus dan B tidak lulus itu sama dengan peluang A dikali peluangnya bukan B. Peluangnya A tadi 0,70, peluangnya bukan B 0,60, maka hasilnya adalah 0,42. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua bahwa peluang A tidak lulus dan B lulus. Berarti
Peluang bukan A atau A tidak lulus adalah 0,30. Peluang B adalah 0,40. Maka hasil kalinya adalah 0,12. Karena di sini ada dua kemungkinan, maka peluang salah satu lulus matematika tinggal dijumlah. Yaitu peluang A lulus tetapi B tidak lulus, ditambah dengan peluang A tidak lulus tetapi B-nya lulus. Dengan demikian, maka hasil peluangnya adalah 0,42, yaitu ini hasilnya tadi, ditambah dengan 0,12, maka hasil terakhirnya adalah 0,54. Oke ya, saya kira jelas. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Dadu merah dan hijau dilambungkan bersama sebanyak 1 kali. Jika kejadian A muncul mata dua pada dadu merah, dan B itu kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 5. Pertanyaannya, apakah kejadian A dan B itu saling bebas? Kita lihat penyelesaiannya. Kita tahu bahwa jika dua dadu dilambungkan bersama, itu ruang sampelnya adalah 36. Anggap saja bahwa A ini merupakan, ya ini tadi, A itu merupakan kejadian muncul mata dua pada dadu merah. Jadi anggap saja yang angka pertama ini merupakan dadu merah. Jadi yang lain itu berarti dadu yang kedua. Berarti bisa 21, bisa 22, bisa 23, bisa 24, bisa 25, dan 26. Banyak anggotanya A adalah 6. Kemudian yang B itu munculnya kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 5. Berarti bisa saja 14, 23, 32, dan 41. Ini banyak anggota daripada B, itu adalah 4. Kemudian A iris B, yaitu anggota yang berada di A sekaligus berada di B, itu adalah 2, 3. Banyak anggotanya A iris B itu adalah 1. Saya kira jelas ya. Selanjutnya, peluang untuk kejadian A berarti 6/36 atau sama dengan 1/6. Peluang untuk kejadian B adalah 4/36 atau 1/9. Sedangkan peluang kejadian A iris B yaitu 1/36. Nah sekarang kita tinggal melihat berapakah hasil kali antara peluang A dengan peluang B. Peluang A dikali dengan peluang B berarti 1/6 dikali dengan 1/9, itu hasilnya 1/54. Dengan demikian terlihat bahwa peluang A dan B 1/36, sedangkan peluang A dikali dengan peluangnya B adalah 1/54. Ini tidak sama. Peluang A dan B tidak sama dengan peluang A kali dengan peluangnya B. Sehingga jika terjadi demikian, maka dua kejadian A dan B di sini adalah kejadian yang tidak saling bebas. Nah, ini dia. Karena peluang A dan B tidak sama dengan peluang A kali peluang B. Maka dua kejadian tersebut dikatakan tidak saling bebas. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Dalam kotak pertama itu terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, sedangkan dalam kotak kedua terdapat 7 merah dan 2 hitam. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara autak. Hitunglah peluang terambilnya bola berlainan warna. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Ini ada beberapa kemungkinan. Jadi untuk mendapatkan peluang sebentar berlainan warna, kita akan menjumlahkan beberapa peluang dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang pertama, misalnya A di sini kejadian terambilnya bola putih dari kotak pertama, maka peluangnya bola putih dari kotak pertama yaitu PA adalah 3/7. Saya kira jelas ya. Karena di kotak pertama ada 7 bola. Putihnya ada 3, maka peluangnya putih adalah 3/7. Selanjutnya B itu kejadian terambilnya bola merah dari kotak kedua karena dia harus berlainan warna. Maka peluangnya B adalah 7/9. Sehingga dengan demikian maka peluang A dan B sama dengan peluangnya A dikali peluangnya B. Itu berarti 3/7 dikali 7/9 hasilnya adalah 21/63. Oke ya, saya kira jelas. Nah, ini tidak boleh ditukar. Maksudnya bola merah dari kotak pertama
Lalu bola putih dari kotak kedua tidak bisa demikian, sebab di kotak kedua tidak terdapat bola putih, jadi tidak boleh ditukar. Oke ya, kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, anggap saja itu C merupakan kejadian terambilnya bola merah dari kotak pertama, maka peluangnya C karena tadi di kotak pertama terdiri dari 4 bola merah dan 3 bola putih, maka peluang terambilnya bola merah adalah 4/7. Selanjutnya yang D adalah kejadian terambilnya bola hitam dari kotak kedua. Di kotak kedua tadi terdapat 7 bola merah dan 2 bola hitam. Maka peluang terambilnya bola hitam dari kotak kedua adalah 2/9. Sehingga dengan demikian maka peluang C dan D itu sama dengan peluangnya C dikali peluangnya D. Yaitu hasilnya adalah 4/7 dikali 2/9. Hasil terakhirnya adalah 8/63. Kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga. Yaitu A tadi kejadian terambilnya bola putih dari kotak pertama. Peluangnya tadi sudah ada yaitu 3/7. Maka kejadian berikutnya supaya berlainan warna tentu di sini adalah D, yaitu kejadian terambilnya bola hitam dari kotak kedua. Peluangnya tadi adalah 2/9. Sehingga dengan demikian maka peluang A dan D itu adalah peluang A dikali peluangnya D sama dengan 3/7 dikali 2/9, hasilnya adalah 6/63. Tidak boleh ditukar ini ya, tidak boleh ditukar. Andaikan taruhlah A itu terambilnya ada bola hitam dari kotak pertama. Ingat, di kotak pertama tidak terdapat bola hitam, sehingga ini tidak boleh ditukar. Sehingga dengan demikian ada 3 kemungkinan yang terjadi. Maka peluangnya terambilnya sebuah bola dari masing-masing kotak yang berlainan warna tinggal menjumlahkan beberapa kemungkinan tadi, yaitu peluang A iris B ditambah peluangnya C iris D ditambah peluangnya A iris D, atau peluang A dan B, peluang C dan D ditambah peluangnya A dan D. Itu hasilnya tadi masing-masing sudah ada, yaitu 21/63 ditambah 8/63 ditambah 6/63, maka hasilnya adalah 35/63. Inilah peluang terambilnya dari masing-masing kotak yang berlainan warna. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Ahli statistik sedang mengadakan survei di suatu daerah penambangan batu dan memperoleh data bahwa peluang seorang penambang akan menderita gangguan pernapasan adalah 5/11. Peluang seorang penambang akan menderita gangguan tulang ya, itu adalah 1/5. Jika masalah kesehatan seseorang penambang tidak mempengaruhi yang lain, maka tentukan peluang dari seorang penambang yang dipilih secara acak tidak menderita gangguan pernapasan tetapi menderita gangguan tulang. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Andaikan A itu adalah penambang yang menderita gangguan pernapasan, maka peluangnya A adalah 5/11. Peluangnya bukan A atau peluang penambang yang tidak menderita gangguan pernapasan itu berarti 1 dikurang 5/11 atau 6/11. Jadi kalau peluangnya A 5/11 maka bukan A, peluangnya adalah 6/11. Saya kira jelas. Selanjutnya, B adalah penambang yang menderita gangguan tulang. Tadi dalam soal diketahui bahwa peluangnya B itu adalah 1/5. Dengan demikian, maka yang ditanyakan tadi, berapakah peluang tidak menderita gangguan pernapasan tetapi menderita gangguan tulang? Berarti peluang bukan A dikali dengan peluangnya B. Peluang bukan A tadi sudah diperoleh 6/11 dan peluangnya B adalah 1/5, maka hasilnya adalah 6/55. Dengan demikian, jadi peluang dari seorang penambang yang tidak menderita gangguan pernapasan tetapi menderita gangguan tulang adalah 6/65. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh yang ke-6. Diketahui kejadian A dan B merupakan 2 kejadian saling bebas tetapi tidak saling lepas. Diketahui pula bahwa peluangnya A adalah 1/3, peluangnya A atau B itu adalah 3/5. Hitunglah peluangnya B.
Oke, kita lihat penyelesaiannya. Peluang A iris B atau peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Beda pengertian, tidak saling lepas dengan tidak saling bebas. Itu beda. Kalau ini dikatakan saling bebas, berarti peluang A dan B sama dengan peluangnya A dikali peluangnya B. Oke, kita lanjut. Peluang A dan B sama dengan peluangnya A tadi sepertiga. Berarti dengan demikian maka peluang A dan B sama dengan sepertiga peluangnya B. Dalam soal diketahui peluang A gabung B tadi nilainya adalah 3/5. Peluang A gabung B itu sama dengan, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ini, yaitu peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B atau peluang A dan B. Peluang A atau B itu hasilnya adalah 3/5. Peluangnya A adalah sepertiga, ditambah peluangnya B, lalu dikurang peluang A dan B atau peluang A iris B tadi sama dengan sepertiga peluangnya B. Ini dia substitusi. Maka dengan demikian akan diperoleh 3/5. Ini pindah ruas ke kiri, diperoleh min sepertiga. 1 PB dikurangi sepertiga PB, hasilnya 2/3 PB atau 2/3 peluangnya B. 3/5 dikurangi dengan sepertiga, itu hasilnya adalah, ya masing-masing dijadikan penyebut 15. Maka diperoleh 9 kurang 5/15 sama dengan 2/3 PB. Atau 2/3 peluangnya B sama dengan 4/15. Dengan demikian maka peluangnya B sama dengan 4/15 dikali 3/2. Maka akan diperoleh peluangnya B 12/30. Atau sama dengan masing-masing kita bagi 6, 2/5. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu di slide berikutnya merupakan latihan soal. Soal-soal ini sudah ada di contoh soal pada slide-slide sebelumnya. Jadi jika kalian belum paham atau belum bisa menyelesaikan soal ini, maka silakan dibuka lagi slide-slide sebelumnya. Saya kira pertemuan hari ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.